Tapi kan Bang Syarif, kalau kita lihat polemiknya sekarang ini adalah para pengendara roda 2. Karena kebanyakan mereka mengatakan bahwa kalau pengendara roda 2 ini adalah kebanyakan penggunanya itu perekonomian menengah ke bawah. Mereka harus menggunakan kendaraan bermotor mereka untuk mencari nafkah, dan sekaligus ini bagian untuk memangkas gitu untuk pengeluaran. Karena kalau menggunakan kendaraan umum juga justru menambah pengeluaran mereka. Nah, kalau Bang Syarif melihat polemik ini, solusi yang mungkin kalau Bang Syarif bisa berikan itu bagaimana untuk menenangkan masyarakat khususnya para pengguna roda 2 ini? Ya, buat pengguna roda 2, pembatasan ganjil genap saya katakan tadi, untuk jalan Sudirman Tamrin yang sudah semakin crowd ya, hari-hari ini sudah semakin crowd, itu memang harus dibatasi. Tetapi kalau penerapan ganjil genap juga di luar Sudirman Tamrin, saya juga nggak setuju. Jadi solusinya adalah pemberlakuan secara bertahap, gitu. Mbak Anissa, kalau jalan dari di jalan sebelahnya Seknek itu ya, dari kota itu ya, sampai ke Blok M itu udah crowd sekarang. Tiap sore crowd, macet ya. Saya setuju untuk tidak. Tapi di luar itu jangan dulu diterapkan untuk membantu mobilitas masyarakat yang tidak bekerja selain di Sudirman Tamrin. Pekerja karyawan di Sudirman Tamrin itu kan rata-rata naik MRT ya, naik MRT itu boleh dilakukan ganjil genap sepeda motor di Sudirman Tamrin. Tetapi di Sudirman Tamrin saya menyarankan kepada pemerintah untuk jangan dulu diterapkan. Jangan dulu diterapkan di jalan-jalan kecil, arteri seperti itu. Ya, selain Sudirman Tamrin. Baik, saya ke Bang Edo dulu. Bang Edo, masih bersama kita? Masih. Bang Edo, ini tadi Bang Syarif mengatakan bahwa beliau setuju kalau diterapkan di jalan-jalan besar seperti Sudirman Tamrin yang memang saat ini kondisinya memang padat. Nah, kalau Bang Edo sendiri sebagai komunitas motor menanggapi dengan adanya kebijakan seperti itu, nanti jika diterapkan bagaimana? Ya, pertama Bang Syarif, tentu Bang Syarif sebagai legislator paham betul ya bagaimana membuat aturan main atau menerapkan peraturan gitu kan. Ganjil genap sepeda motor tentu kita juga harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku gitu kan. Kalau Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintasan angkutan jalan tidak memberi ruang untuk pembatasan dengan nomor tanda kendaraan atau ganjil genap tadi istilah publiknya, tapi aturan di bawahnya melarang itu kan secara logika masih kurang pas gitu loh. Sebagai warga Jakarta dan warga Indonesia itu agak memprihatinkan gitu kalau kita misalnya membuat aturan yang di bawah itu bertentangan dengan aturan yang di atasnya gitu. Itu secara esensi gitu lihatnya. Kalau misalnya bikin peraturan tidak merujuk kepada undang-undang yang di atasnya, ini juga kan riskan gitu loh. Bahkan sudah menerapkan saja sempat di judicial review gitu kan dalam kasus yang sebelumnya ya. Padahal kita tahu Undang-Undang 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu hanya memberi hak atau wewenang negara mengatur pembatasan itu berdasarkan ruang dan waktu gitu kan. Ruang dan waktu itu artinya di jalan ini nggak boleh masuk gitu. Pada jam tertentu, pada hari tertentu nggak boleh masuk. Itu pun persyaratannya sangat, salah satu yang krusial. Secara teknis misalnya, harus ada angkutan substitusinya jika sepeda motor harus dibatasi. Itu berdasarkan ruang dan waktu seperti yang tempo hari terjadi di koridor Sudirman ya dan Tamrin. Jadi dari situ dulu saya melihatnya. Kalau misalnya aturan di bawah
ternyata bertolak belakang dengan undang-undang, kami sebagai warga jadi bingung, kita mau mengacu kepada siapa gitu, belajar kepada siapa. Pendidikan yang diberikan negara, legislator kepada rakyat itu kan harus memberi pencerahan yang benar dalam mengelola atau dalam mengikuti menjalankan peraturan yang berlaku, Mbak. Kalau itu aja tidak terpenuhi, menurut kami sayang sekali gitu. Negara sudah mengedukasi hal yang menurut kami kurang baik gitu. Bahwasanya kok kita bikin peraturan boleh ya melanggar undang-undang yang ada di atasnya. Itu dulu, mungkin Bang Syarif bisa nanti kasih gambaran ke kita warga masyarakat, apakah boleh gitu loh membuat peraturan tapi mengangkangi aturan yang ada di atasnya. Kalau itu terjadi itu repot. Padahal kita tahu selama ini Pemprov DKI lewat Perda nomor 5 diantaranya itu soal transportasi itu sudah cukup bagus dalam konteks menaati mulai dari Undang-Undang 22 bahkan ke PP 32 tentang manajemen rekayasa lalu lintas jalan itu juga sudah sangat komprehensif. Baik Bang Edo, baik, terima kasih. Ya, Bang Syarif boleh ditanggapin bagaimana ini pendapat dari Bang Edo? Ya boleh. Jadi memang kalau dilihat secara tadi substansial urutan perundangan pada beberapa hal saya setuju dengan Pak Edo ya, betul tidak ada cantelan undang-undang di atasnya. Tetapi di dalam undang-undang tentang administrasi publik juga diberikan kewenangan gubernur untuk membuat peraturan di bawahnya untuk dalam konteks diskresi. Diskresi itu maksudnya apa? Diskresi pengecualian kebutuhan mendesak seorang kepala daerah untuk mengelola kota. Salah satunya adalah soal transportasi. Jadi saya ingin tegaskan bahwa meskipun pemberlakuan itu bisa menjadi kewenangan, saya berpendapat bolehlah di beberapa tempat yang sangat mendesak seperti Sudirman Tamrin. Tapi kalau daerah-daerah arteri atau dari jalan provinsi juga digunakan ganjil genap untuk kendaraan roda 2, saya tidak sepakat karena tidak mendesak kira-kira gitu. Untuk Sudirman Tamrin, kalau ada solusi dari Pak Edo mengurai kemacetan selain ganjil genap sepeda motor, silakan berikan masukan. Kalau tidak ada solusi, inilah solusinya. Kira-kira gitu ya. Kira-kira saya bisa mengatakan bahwa ini bagian dari diskresi gubernur untuk mengatur kota supaya tidak krodit ya di daerah Sudirman Tamrin. Kalau ada keberatan dilakukan uji materi ya, atau masukan, apakah ada solusi selain pemberlakuan ganjil genap untuk kendaraan roda 2 di Sudirman Tamrin? Apakah ada solusi? Berikan masukan. Kalau kembali kepada tata urutan perundang-undangan, saya setuju tidak ada dasar hukumnya pemberlakuan ganjil motor untuk di daerah Jakarta karena ada undang-undang di atasnya tidak mengatur itu. Saya setuju. Tapi tolong berikan masukan solusi apa selain pemberlakuan ganjil genap. Saya kira Pak Edo mudah-mudahan memahami ya bagaimana mengurai kemacetan di Sudirman Tamrin itu luar biasa beratnya. Memenuhi aspek-aspek keadilan publik. Salah satu aspek keadilan publik adalah edukasi dong. Bahwasanya angkutan yang tersedia itu amanat undang-undang juga, Pak. Ketika Anda batasi di situ, harus ada substitusinya. Contoh, bagaimana dia nanti bermobilitas itu diakomodasi oleh angkutan, katakanlah di situ ada MRT sama, kalau nggak salah Transjakarta juga masih ada koridor 1 ya di situ. Nah itu bahkan diatur juga Bang headway-nya. Headway-nya itu harus 15 menit contohnya kan. Ketika dia dibatasi oleh aturan tidak boleh masuk, pertanyaan selanjutnya adalah substitusinya mampu nggak mengakomodasi sebagai dampak dari pembatasan tadi. Jika iya, maka pembatasan itu sendiri masih relatif oke, Mbak. Dalam konteks kalau terpaksa dibatasi. Ya, baik Bang Edo. Saya sudah menangkap apa yang Bang Edo ingin sampaikan. Semoga juga Pak Bang Syarif juga sudah. Bang Syarif boleh ditanggapin dari pendapat Bang Edo sekaligus closing statement.
Baik, Pak Edo, kita harus sebelumnya saya mengapresiasi pendapat dari Pak Edo terkait dengan urutan-urutan perundang-undangan tadi. Kemudian kritik Pak Edo tentang diskresi. Saya menghormati dan mengapresiasi tentang pengertian dan penerapan diskresi. Tetapi harus dikatakan juga penting bahwa dulu di zaman sebelum Pak Anies ada larangan sepeda motor memasuki jalur Sudirman Tamrin. Masih ingat ya? Masih ingat. Kemudian dicabut oleh Pak Anies itu. Negara harus cabut karena warga menjudicial review. Yang oleh Mahkamah Agung dikatakan itu salah. Jadi bukan karena serta-merta Gubernur Anies mencabutnya, karena ada 2 warga negara menjudicial review. Hanya itu tambahannya. Jadi poin penting saya adalah untuk ganjil genap, Bang Syarif, itu nggak ada di undang-undang kita. Tapi kalau pembatasan ruang dan waktu, oke. Bang Syarif, kami turun ke jalan berdemo karena larangan ini sudah ada sejak zaman Bung Sutioso dulu. Kami menolak dari zaman Sutioso pembatasan karena belum ada undang-undangnya. Bahkan zamannya Pak Ujibowo kami juga tolak karena tidak ada PP-nya. Tapi begitu pengganti Pak Ujibowo waktu itu yang menerapkan, dia sudah lengkap. PP-nya ada, undang-undangnya ada, pergubnya ada, perdanya ada. Oke, kita kalah waktu itu. Tetapi selanjutnya ada yang judicial review. Dan akhirnya dicabut untuk yang ruas itu. Nah, poinnya itu, Mbak. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk Bang Syarif, anggota DPRD fraksi Gerindra, dan juga Bang Edo dari komunitas motor sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta. Sukses selalu, semoga pandemi ini segera berlalu.